Assalamualaikum anak-anak 1B. Apakah kalian puasa? Sudahkah makan sahur? Sudahkah sholat subuh? Ayo kita harus semangat. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah, dan tentunya tetap bahagia. Oke, sebelum belajar kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar tentang puasa ya. Kemarin kalian sudah belajar keutamaan puasa, kemudian syarat wajib puasa, dan banyak sekali materi puasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang rukun puasa dan juga sunah-sunah dalam puasa. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang rukun puasa. Sebelum kita lanjutkan belajar, tahu nggak ya apa itu pengertian rukun puasa? Apakah ada yang tahu anak-anak? Ya, rukun puasa. Rukun itu menurut ajaran Islam adalah hal yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau rukun puasa berarti adalah hal-hal atau sesuatu kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan saat kita berpuasa. Rukun puasa ini dilakukan dari terbit fajar subuh hingga terbenamnya matahari ya anak-anak. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Nah, itu ya anak-anak, rukun puasa berarti hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan pada saat kita berpuasa. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama adalah berniat. Niat itu sendiri artinya adalah keinginan. Nah, niat ada di dalam hati ya anak-anak. Kita berniat untuk melakukan suatu pekerjaan. Namun menurut ulama Syafi'iyah menganjurkan untuk niat bisa juga dilafalkan. Sehingga ketika lisan mengucapkan maka bisa menolong hati untuk menghadirkan niat. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari berbagai pembatal puasa. Nah, anak-anak, puasa kita bisa batal ketika yang pertama makan dan minum ya. Jadi saat puasa anak-anak tidak boleh makan dan minum sampai waktu buka puasa. Kalau lupa, insya Allah puasanya tidak batal. Tetapi ketika sudah ingat kalau sedang puasa, maka makan dan minumnya harus segera dihentikan. Ya, kemudian puasa kita juga bisa batal kalau muntah dengan sengaja. Kemudian bisa juga orang-orang itu batal puasanya, terutama yang sudah dewasa dan dialami oleh perempuan, itu adalah haid atau istilah lain datang bulan. Nah, haid atau datang bulan itu apa? Nah, nanti bisa tanya sama mama, sama bunda ya. Nah, kemudian anak-anak bisa batal puasa ketika seseorang itu gila ya. Masih ingat kemarin belajar tentang siapa saja yang tidak boleh tidak puasa, diantaranya orang yang gila. Nah, ini kalau seseorang itu gila atau tiba-tiba pingsan seharian, nah itu puasanya juga batal. Kemudian yang bisa membatalkan puasa adalah murtad ya, dia keluar dari Islam.
Nah, setelah kita belajar tentang rukun puasa, kita juga akan belajar tentang sunah-sunah puasa. Sunah-sunah puasa ini adalah segala sesuatu yang apabila kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala ya anak-anak. Nah, karena sunnah itu sendiri berarti suatu kebiasaan atau biasa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dan sahabat tentunya dengan merujuk atau mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi ya. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mengikuti sunnah-sunnah Nabi ya. Kita cari sunnah yang hadisnya sahih ya. Nah, untuk sunnah-sunnah puasa diantaranya adalah yang pertama anak-anak makan sahur dan mengakhirinya ya. Nah, meskipun kalian merasa kuat tanpa sahur, nah itu akan lebih baik ketika anak-anak sahur dulu karena dalam sahur banyak keutamaannya ya. Yang pertama tadi memang karena sunnah, yang kedua dari segi kesehatan insya Allah juga lebih bagus. Nah, jadi harus semangat makan sahur ya, karena Nabi Muhammad bersabda bahwasanya makan sahurlah karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Lalu pelaksanaan sahur kapan Bu Guru? Nah, ketika sahur baiknya kalian sahurnya diakhirkan sampai menjelang fajar ya. Jangan kalian sahur jam 2 kemudian jam 1. Nah, itu masih terlalu dini. Kalian untuk saat ini bisa mulai sahur misalkan bangun pukul setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat, jam 4 juga boleh. Nah, itu nanti makannya perlahan dan diakhirkan ya. Jadi sampai menjelang subuh. Misalkan kalian bangun kesiangan dan ketika imsak sudah berbunyi, sudah data waktu imsak, insya Allah kalian masih tetap boleh makan dan minum, tetapi harus disegerakan ya. Karena dalam imsak itu adalah sebagai peringatan bahwasanya sebentar lagi sudah memasuki subuh. Namun anak-anak masih boleh makan dan minum. Tapi ingat ya, harus disegerakan. Jangan lama-lama. Misalkan ketika kalian minum ternyata belum habis ya, di gelas kalian masih ada separuh air, kemudian mungkin saat makan masih tinggal beberapa suap, nah itu bisa kalian lanjutkan ya, disegerakan tapi ya anak-anak. Nah, sunnah puasa berikutnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Nah, jadi ketika buka puasa sudah datang waktunya, anak-anak harus segera membatalkan puasanya ya. Meskipun kalian merasa belum haus, belum lapar, kalian tidak boleh menunda-nunda dengan melakukan aktivitas lain. Jadi, ketika sudah datang maghrib, waktu buka puasa sudah datang, kalian harus segera membatalkannya ya. Saat membatalkannya kalian jangan lupa harus berdoa dulu ya, harus berdoa, kemudian makan yang manis dulu, bisa kurma atau buah ya, atau minum air. Nah, setelah itu sholat maghrib baru makan besar ya. Nah, misalkan kalian sangat lapar, mau segera makan juga boleh, tetapi jangan terlalu banyak-banyak karena lambung kita butuh waktu untuk menyesuaikan diri.
Sunnah puasa yang lain diantaranya adalah memberi makan pada orang yang berbuka dan lebih banyak bersedekah. Nah, dalam hal ini alhamdulillah ya, anak-anak sudah rutin dalam mengumpulkan sedekah di kotak sedekah ya yang kalian punya itu. Nah, nanti siap-siap hari Jumat bisa kalian keluarkan, kemudian minta tolong orang tua kalian untuk membantu menyalurkan sedekah kalian. Nah, misalkan kalian Jumat ini ingin bersedekah atau ingin berbagi iftar dengan kakak, dengan adik, dengan mama, dengan ayah, boleh. Jadi dengan uang itu, dengan uangmu kalian menyedekahkannya dengan membeli bahan makanan untuk dimakan berbuka puasa bersama, boleh. Atau kalian membeli sesuatu makanan atau minuman kemudian diberikan pada keluarga yang tinggal di selain rumah, dengan tetangga yang membutuhkan, itu juga boleh ya. Karena dalam kondisi saat ini ya, kita harus menjaga jarak. Kalian tidak harus memberikannya secara langsung, kalian bisa minta tolong pada orang tua kalian. Kemudian bisa juga kalian menggunakan uang kalian untuk disedekahkan di masjid ataupun di tempat yang kalian inginkan. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar banyak sekali hari ini. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan anak-anak dalam mengamalkan ilmu yang anak-anak pelajari hari ini ya. Dan jangan lupa hari ini harus tetap semangat untuk beribadah ya. Jangan lewatkan keberkahan pada bulan Ramadan ya. Kita harus semangat ya. Jangan lupa nanti harus bisa sholat 5 waktu, kemudian mengaji, murojaah, infak, dan taraweh tentunya. Nah, untuk taraweh, karena keamanan, tidak harus dilakukan dalam masjid ataupun musola ya. Kalian bisa sholat taraweh dengan keluarga inti di rumah ya. Yang intinya kita harus menjaga kondisi, menjaga kesehatan, menjaga keimanan, dan harus semangat dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.